Di sebuah desa kecil yang masih kental dengan adat dan gengsi, hiduplah seorang pemuda bernama Andi, seorang kuli bangunan yang sehari-hari bekerja di terik matahari, bercucuran keringat demi menafkahi ibunya yang sudah renta. Kehidupan Andi sederhana, bajunya lusuh, tangannya penuh kapalan, tapi hatinya tulus dan jujur. Namun, ketulusan itu justru sering jadi bahan ejekan orang-orang desa, terutama Pak Kades Sarman, kepala desa yang congkak dan terkenal merendahkan rakyat kecil. Suatu hari, ketika Andi memberanikan diri melamar Rina, putri sematawayang Pak Kades, seluruh desa geger dan tawa pun meledak. Kuli bangunan mau nikahi anak kepala desa? Mimpi, ujar Pak Kades dengan suara lantang di depan banyak warga, membuat Andi menunduk menahan rasa malu. Namun Rina, gadis yang lembut hatinya, justru menentang keras hinaan ayahnya. Ia sudah lama mengenal Andi, bahkan ia pernah diam-diam ditolong ketika hampir jatuh di sungai saat kecil, dan sejak itu ia menyimpan rasa kagum. Ayah, cinta bukan soal harta, tapi ketulusan. Andi itu pekerja keras dan berhati baik, ujar Rina dengan mata berkaca-kaca. Ucapan itu membuat wajah Pak Kades merah padam karena merasa wibawanya direndahkan di depan warga. Kamu mau jadi istri kuli miskin? Mau makan pasir dan semen tiap hari? Bentaknya, membuat suasana makin tegang. Andi sendiri menahan rasa sakit hati. Meski hatinya hancur, ia tetap menatap Rina dengan keberanian. Pak, saya memang hanya kuli bangunan. Tapi dengan tangan ini saya bisa membangun rumah, bisa mencari nafkah halal, dan bisa membuat anak bapak bahagia. Saya tidak punya banyak harta, tapi saya punya kehormatan, ucapnya mantap. Sayangnya, ucapan itu justru membuat warga semakin gaduh. Ada yang mencibir, ada pula yang tersenyum sinis. Kuli ya tetap kuli. Jangan sok berani lawan kepala desa, bisik seorang warga. Pak Kades selalu mengeluarkan syarat yang mustahil. Kalau kau memang lelaki sejati, buktikan. Aku mau mahar yang tak akan sanggup kau siapkan seumur hidupmu. Kalau tidak, lupakan anakku, katanya sambil tertawa sinis. Warga pun semakin bersorak, menunggu jawaban Andi. Rina yang mendengar itu hanya bisa menangis, merasa ayahnya terlalu kejam. Tapi Andi, meski hatinya bergetar, menjawab tegas, "Baik, Pak. Saya terima syarat Bapak. Demi Rina, saya akan buktikan." Malam itu, Andi pulang dengan hati berat. Ia tahu mustahil memenuhi syarat itu dengan pekerjaannya sebagai kuli. Namun, ia tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, mengambil proyek tambahan, bahkan rela tidur di emperan bangunan yang belum selesai demi menabung sedikit demi sedikit. Ibunya yang renta ikut menangis melihat perjuangan anaknya. "Nak, jangan paksakan dirimu. Kau bisa cari gadis lain," kata ibunya. Tapi Andi hanya tersenyum. "Bu, kalau cinta menyerah hanya karena harta, itu bukan cinta sejati." Hari-hari berlalu, gosip tentang Andi dan Rina terus jadi bahan omongan warga. Ada yang mengasihani, tapi lebih banyak yang menertawakan. Rina sendiri setiap malam berdoa, berharap Tuhan menolong cintanya. Hingga akhirnya, tibalah hari yang ditentukan, pernikahan yang sempat dianggap mustahil pun akan digelar. Semua warga desa berbondong-bondong datang, bukan karena ingin memberi restu, tapi karena penasaran dengan mahar yang diminta Pak Kades. "Pasti gagal, kuli mana mungkin mampu," ucap mereka. Hari itu, suasana balai desa dipenuhi tamu undangan. Rina duduk dengan wajah tegang di pelaminan, mengenakan kebaya sederhana namun anggun. Pak Kades duduk di kursi kehormatan dengan senyum congkak, yakin Andi akan datang dengan tangan kosong. "Hari ini aku buktikan ke semua warga, tidak pantas kuli miskin menikah dengan anak kepala desa," gumamnya penuh kesombongan. Namun beberapa saat kemudian, suara riuh terdengar. Andi datang dengan langkah tegap, mengenakan baju pengantin sederhana. Wajahnya tenang, meski banyak mata yang menatap penuh ejekan. Ketika penghulu menanyakan mahar, semua mata langsung tertuju pada Andi. Pak Kades tersenyum puas, siap menyaksikan pemuda miskin itu dipermalukan. Namun tiba-tiba, Andi mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang ia bawa. Semua orang terdiam ketika ia membuka kotak itu.
Isinya bukan emas, bukan berlian, melainkan sertifikat tanah dan bangunan megah yang baru selesai dibangun. Ini, Pak, mahar untuk Rina adalah sebuah rumah megah hasil jerih payah saya sendiri. Saya memang kuli bangunan, tapi tangan kuli ini mampu membangun istana untuk wanita yang saya cintai, ucap Andi lantang. Suasana yang tadinya riuh langsung berubah hening. Warga desa ternganga, tak percaya apa yang mereka lihat. Ada yang sampai berdiri, ada yang menutup mulut tak percaya. Rina langsung menangis haru, tak menyangka lelaki yang dicintainya mampu melakukan hal sebesar itu. Pak Kades yang tadi sombong langsung pucat pasi, wajahnya kaku tak bisa berkata-kata. Ia sadar kini semua gengsi dan harga dirinya runtuh di hadapan rakyatnya sendiri. Sejak hari itu, cerita tentang kuli bangunan yang berhasil membuktikan cintanya tersebar ke seluruh desa bahkan hingga desa tetangga. Warga yang dulu mengejek kini justru hormat, bahkan banyak yang datang meminta nasihat pada Andi tentang kerja keras dan ketulusan. Pak Kades yang dulu sombong kini berubah, ia sadar bahwa kemuliaan seorang lelaki bukan pada harta, tapi pada ketulusan hati dan kerja kerasnya. Andi dan Rina pun hidup berbahagia. Rumah megah yang ia bangun dengan tangannya sendiri menjadi saksi cinta sejati mereka. Setiap orang yang lewat selalu teringat kisah itu, kisah seorang kuli bangunan yang dulu dihina, tapi akhirnya membuktikan bahwa ketulusan bisa mengalahkan gengsi. Dan sejak itu, tak ada lagi yang berani merendahkan orang kecil, karena mereka tahu, tangan yang penuh kapalan bisa saja membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, kehidupan Andi dan Rina perlahan berubah. Warga desa yang dulu menghina kini justru kagum. Rumah megah yang Andi bangun bukan hanya jadi tempat tinggal mereka, tapi juga simbol perjuangan seorang kuli bangunan yang mampu mengalahkan gengsi kepala desa. Namun, meski bahagia, masih ada duri di dalam rumah tangga itu. Pak Kades, meski sudah kalah di depan warga, masih menyimpan rasa gengsi dan sulit menerima Andi sepenuhnya. Diam-diam ia berusaha mencari cara untuk menjatuhkan menantunya sendiri. Suatu hari, sebuah proyek besar pembangunan jembatan di desa akan dimulai. Banyak kontraktor datang menawarkan diri, dan Pak Kades sebagai pemegang wewenang berusaha mengatur. Saat Andi mengajukan diri untuk ikut serta, warga desa mendukung karena tahu kemampuan Andi. Namun, Pak Kades dengan sinis menolak. Kuli bangunan tak pantas pegang proyek besar, biar urusan orang-orang kota saja, katanya di rapat desa. Warga mulai berbisik, merasa tak adil. Andi menahan sakit hati, tapi ia tidak menyerah. Rina yang mengetahui hal itu langsung menegur ayahnya. Ayah, sampai kapan ayah akan terus menjatuhkan Andi? Tidakkah ayah lihat betapa keras dia berusaha? Katanya dengan suara bergetar. Namun Pak Kades tetap keras kepala. Aku hanya menjaga wibawa keluarga kita. Aku tidak mau nama besar kepala desa rusak gara-gara menantu kuli, ucapnya dingin. Rina menangis, sementara Andi hanya menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Kontraktor yang dipilih Pak Kades justru kabur membawa uang proyek. Jembatan yang sangat dinantikan warga terbengkalai, membuat desa kacau. Warga marah besar, bahkan ada yang mendatangi rumah Pak Kades menuntut tanggung jawab. Dalam keadaan terdesak, Rina berlari ke rumah Andi sambil terisak. Mas, hanya kamu yang bisa selamatkan desa ini. Tolong buktikan kalau tanganmu memang mampu membangun, bukan hanya rumah, tapi juga harapan orang banyak. Andi pun menerima tantangan itu. Ia mengumpulkan rekan-rekan kuli bangunan, membentuk tim, dan bekerja siang malam tanpa pamrih. Warga ikut membantu, memberikan makanan dan tenaga. Meski tanpa dana besar, jembatan perlahan berdiri. Setiap kali Andi mengayunkan palu, wajahnya teringat hinaan Pak Kades, membuatnya semakin bersemangat membuktikan diri. Warga pun semakin kagum, menyaksikan keajaiban dari tangan seorang kuli. Beberapa bulan kemudian, jembatan itu akhirnya selesai dengan kokoh dan indah. Warga desa bersorak gembira, anak-anak berlari melintas di atasnya, dan para orang tua menitikkan air mata haru. Sementara itu, Pak Kades berdiri di tepi jembatan dengan wajah tertunduk. Ia kalah telak,
bukan hanya di depan keluarga, tapi juga di depan seluruh rakyatnya. Rina merangkul suaminya dengan bangga, sementara warga bertepuk tangan menyebut nama Andi sebagai pahlawan desa. Dengan suara serak, Pak Kades akhirnya maju ke depan warga. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kesalahannya. Aku salah menilai. Selama ini aku buta karena gengsi. Aku hina menantuku sendiri, padahal dialah yang menyelamatkan desa kita. Maafkan aku, Andi. Maafkan aku, Rina, katanya sambil menangis. Warga terdiam, sebagian bahkan ikut meneteskan air mata melihat kepala desa yang sombong kini luluh. Andi lalu maju, menunduk hormat. Saya sudah memaafkan sejak lama, Pak. Karena saya tahu, gengsi tidak akan pernah lebih tinggi daripada cinta dan pengabdian. Sejak hari itu, hubungan keluarga mereka berubah. Pak Kades yang dulu congkak menjadi lebih rendah hati, bahkan sering terlihat membantu warga tanpa banyak bicara. Ia bangga memiliki menantu yang bukan hanya membuktikan cintanya, tapi juga menjadi pahlawan desa. Andi dan Rina hidup makin bahagia, membesarkan anak-anak mereka di rumah megah yang penuh cinta, sementara jembatan yang dibangun Andi menjadi simbol persatuan desa. Dan kisah itu terus dikenang, kisah seorang kuli bangunan yang dulu dihina, tapi akhirnya membuat semua orang tertunduk kagum.